Episode 22 Brand Senior, bre. Oke, VC Pro. Kayaknya semua orang yang udah berkutat sama PC dari sejak lama pasti kenal sama brand yang namanya VC Pro. Tapi sejauh ini, walaupun kita bilang bahwa dia brand senior, dia bukan produsen harddisk. Jadi setahu saya memang nggak ada harddisk merek VC Pro. Jadi dia adalah brand yang memfokuskan diri awalnya untuk bikin RAM kelas budget lebih tepatnya. Jadi zaman dulu kalau kita mau ngerakit PC sebelum ada musim peripheral dan komponen gaming gitu ya, VC Pro ini termasuk banyak dicari orang loh ya. Dan akhirnya sekarang mereka nyemplung juga ke ranah SSD. Ya iyalah, semua orang yang nggak dikenal aja bisa bikin SSD. Masa VC Pro nggak bisa gitu kan? VC Pro ini udah pasti punya website sendiri. Kamu bisa cek aja di sana, produknya ada banyak. Dan salah satunya adalah SSD ini. Di mana di sana ada spesifikasinya, tapi TBW-nya nggak ada di sana. Atau saya kurang teliti. Karena beberapa kali kemarin saya bilang nggak ada spek TBW-nya, ternyata ada yang nemu. Jadi kayak memang kurang teliti aja nyarinya ya. Tapi nggak masalah karena di video ini kita akan ngetes sendiri. Bukan berdasarkan TBW spesifikasi, tapi sejauh mana dia bisa bertahan. Dari desain, ini adalah salah satu desain SSD yang saya sukai ya. Nggak tahu kenapa, kayaknya asik gitu ngeliat kombinasi warnanya gitu kan. Tapi bukan desain yang kita cari. Kita akan cari, kembali lagi, endurance dan juga speednya, terutama endurance-nya. Nah, secara harga, dia harga resminya ada di angka 226.000. Nah, dengan harga segitu, harapan saya, termasuk karena dia brand senior, ya harapannya dia bisa dapat nilai endurance sempurna, yang artinya bisa mencapai hampir 300 terabyte. Apakah bakal sampai ke sana? Langsung kita lihat tesnya. Ini baru upgrade MSI RTX 4070 Gaming X Trio. Performance lebih kencang, tapi jauh lebih irit listrik dibanding pendahulunya. Dan juga nggak berisik, bre. Play hard, stay silent, kata MSI. Desainnya nggak usah ditanya, cakep banget. Udah gitu temperaturnya juga dijamin adem. Dengan teknologi Ventorx 5.0 yang menambah airflow hingga 23%, copper base plate dengan heatsink dan heat pipe untuk pembuangan panas yang lebih maksimal. Selengkapnya cek link di bawah. Initial speed test kita lihat normal, tidak ada yang aneh, angkanya masih sesuai sama spek walaupun write-nya agak jauh di bawah angka up to-nya ya. Tapi nggak ada yang salah dengan itu. Dan ada yang menarik nih di sini, merhatiin nggak? Kalau nama SSD yang terbaca bukan VC Pro tapi SanDisk, nggak sempat diganti kayaknya nih. Tapi ya sudahlah, langsung aja kita mulai stress testnya. 2 jam pertama bisa dilalui dengan santai, semuanya normal. Tapi sayangnya setelah ini terjadi kesalahan teknis dalam perekaman videonya yang akhirnya membuat video sampai ke 20 jam berikutnya tidak tersimpan. Jadi nge-crash gitulah ya. Singkatnya sih, tesnya tetap jalan normal, cuma software untuk ngerekamnya yang crash saat jam ke-20 dan selama 20 jam merekam itu jadi tidak tersimpan. Jadi kita langsung lompat aja lihat ke jam ke-21. Saat itu SSD sudah terisi sekitar 32 TB dan kalau kita lihat speednya masih stabil di stress testnya. Di sini saya lakukan speed test dulu nih sebelum lanjut lagi dan terlihat preset 1 GB masih normal, tapi ternyata untuk 4 dan 8 GB udah anjlok, bre. Tapi nggak masalah, banyak yang nasibnya seperti ini. Jadi kita lanjutkan stress testnya dan di sini terlihat speednya masih stabil. Cuma di sini saya udah deg-degan nih, bisa bertahan sampai mana? Soalnya 32 tera aja udah mulai anjlok. Jadi biar cepat kita langsung lompat aja ke milestone pertama ya. 60 terabyte tercapai pada jam ke-39. Speednya terlihat bagus banget, masih stabil. Dan ini terjadi di tengah malam, jadi nggak ada yang bisa ngetes speednya. Jadi akhirnya stress testnya bablas terus. Kira-kira apakah bisa akan bertahan sampai besok paginya nih, karena udah 60 tera loh ini ya. Dan ternyata bisa, bre. Pada jam ke-47, SSD sudah terisi 71 terabyte lebih. Dan dengan dia berhasil melewati milestone pertama, kalau teori saya benar, berarti harusnya SSD ini bisa mencapai 280 tera atau lebih. Karena sejauh ini nggak ada yang mati di tengah-tengah. Pilihannya cuma ya kisaran 60 mati atau nggak mati sampai mencapai hampir 300 tera. Di sini saya lakukan speed test dan terlihat pada preset 1 GB semuanya masih normal. Tapi pada 4 dan 8 GB, read speednya udah turun dikit. Dan write-nya udah turun dari sejak jam ke-21 tadi. Tapi di sini masih terhitung belum mati. Jadi kita lanjutkan aja. Milestone berikutnya 100 terabyte tercapai pada jam ke-67. Ini udah hampir di penghujung hari ketiga dan speednya masih sangat stabil. Speed test saya lakukan lagi pada jam ke-72 saat sudah melewati 108 terabyte lebih dan hasilnya kurang lebih masih sama. 1 GB-nya masih normal tapi 4 GB-nya read dan write udah turun.
dan di 8GB lebih rendah lagi sedikit, tapi belum mati. Jadi kita lanjutkan lagi aja ya. 150 tera berhasil dicapai pada jam ke-101, beberapa jam setelah memasuki hari kelima. Di sini terlihat speednya udah mulai terganggu, batuk dan cegukan mulai muncul, tapi secara general masih boleh dibilang stabil. Kondisi ini berlangsung terus sampai dia berhasil mencapai 200 terabyte di jam ke-137 di pertengahan hari ke-6. Kondisi speednya masih sama, cenderung stabil dengan batuk dan cegukan minor. Jadi langsung aja kita lompat ke garis finish terakhir ya, 250 terabyte dan ternyata berhasil tercapai pada jam ke-172. Nggak lama setelah memasuki hari ke-8. Kondisinya surprisingly malah membaik. Speednya terlihat stabil banget, batuk dan cegukan yang tadi muncul sekarang udah sangat jarang munculnya. Dan setelah melewati titik ini, seperti biasa semuanya tinggal bonus karena berarti endurance score sempurna sudah berhasil dicapai. SSD-nya masih terus disiksa nih ya, karena kelupaan matiin kayaknya, sampai 200 jam lebih bre. Dan terakhir tercatat speednya masih stabil walaupun setelah melewati 294 terabyte. Hampir 300 terabyte dan masih bisa jalan loh ini. Saya hentikan stress testnya dan saya lakukan speed test penutup. Hasilnya hampir sama persis seperti beberapa hari sebelumnya. 1GB masih normal, sedangkan 4 dan 8GB-nya udah nggak normal. Tapi masih belum banyak berubah dibandingkan berhari-hari sebelumnya. Yap, itu tadi Visi Pro atau SanDisk. Ya nggak tahu lah, tapi karena brandnya Visi Pro ya kita anggap aja Visi Pro yang mungkin dia ngambilnya dari SanDisk. Apakah nanti kapan-kapan SanDisk ternyata punya kualitas yang sama atau lebih bagus atau malah lebih jelek, kita nggak tahu. Kita akan tes kapan-kapan aja. Tapi itu tadi Visi Pro yang sesuai harapan dia bisa bertahan sampai lebih dari 250 terabyte. Jadi skor endurance-nya sempurna, dapat 5. Cuma sayangnya speed-nya ya kedodoran sih. Dia udah mulai drop dari sejak awal pengetesan. Jadi ya sudah. Untuk speednya saya nggak bisa kasih skor banyak-banyak, 3 aja udah cukup. Jadi total skor yang didapat sama Visi Pro ini adalah 8. Not bad sih ya. Sedangkan untuk price versus performance, kamu bisa lihat sendiri di grafik ini. Untuk grafik lengkapnya sama perbandingan Visi Pro dengan semua SSD yang sudah dites, kamu bisa klik linknya ada di bawah. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan.